Selamat datang di sudut kamar gelap, di mana semua sisi tak selalu terucap. Persatuan, bagi kami ini adalah sebuah anomali. Mungkin di antara kalian sudah menemukan makna dari persatuan. Tapi bila kita kupas lebih lanjut, banyaknya negara dan juga agama di luar sana, bukankah hal ini justru menghambat proses untuk menuju persatuan itu sendiri? Hal ini kita buktikan dengan banyaknya kasus intoleransi di sekitar kita. Tahun 2003 itu kan hilang dari mata pelajaran yang utama. Maka pentingnya sekarang mengembalikan pelajaran Pancasila sangat relevan dalam kehidupan kita sendiri. Bersebelang kebun di 3 gereja yang ada di Surabaya diduga kuat berasal dari satu keluarga. Berdasarkan riset dari Setara Institute, di sepanjang tahun 2020, total ada sekitar 180 peristiwa pelanggaran KBB dengan 422 tindakan. Sifat dasar manusia untuk bertahan hidup menjadi akar terciptanya egoisme. Ibaratnya begini, jika Anda berada di sebuah gurun pasir yang tandus dan Anda sedang mengalami kondisi yang sekarat dan dehidrasi parah, dan di dekat Anda ada orang yang tidak dikenal dan mengalami kondisi yang sama seperti Anda memiliki sebuah air minum untuk menyelamatkan hidup Anda. Jika saya tidak salah, tentu Anda akan memilih untuk meminum air minum itu dan memperpanjang hidup Anda. Setiap orang pasti akan mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain. Dan inilah yang menjadi akar terciptanya intoleransi. Perbedaan dalam memahami ajaran agama secara kontekstual dan tekstual kerap kali menghasilkan pengalaman internal dalam keagamaan yang berbeda. Bahkan, ironisnya, kerap kali kita menemukan kelompok-kelompok yang menganggap dirinya paling benar dan menganggap yang lainnya salah, atau lebih sederhananya kita sebut sesat. Bukankah ini merupakan sebuah kesalahan dalam belajar beragama, atau bisa kita sebut sebagai logical fallacy? Untuk membuktikannya, kita sudah mewawancarai penyintas dari intoleransi. Para hadirin yang terhormat, inilah dia, Romanus Yohanes. Perkenalkan, nama saya Romanus Yohanes, bisa dipanggil Yohan. Umur saya 21 tahun. Saya mahasiswa di salah satu kampus di Jember, dan saya adalah seorang Kristen. Bukan pernah lagi, tapi sudah jadi kebiasaan. Saya ini kan minoritas yang hidup di lingkungan mayoritas. Jadi, diskriminasi sudah menjadi makanan sehari-hari. Waktu kecil, saya kurang mendapatkan banyak teman. Karena teman-teman saya menganggap saya berbeda. Kayak pas mereka puasa, saya nggak puasa. Suatu hari, ada selebaran sekolah SMP Nasrani. Tiba-tiba saja ada di dalam loker meja saya. Dan selebaran itu dicoret-coret dengan tanda salib, serta ada beberapa tulisan yang mendiskreditkan persoalan agama dan juga Tuhan di bawahnya. Dan waktu saya ibadah, pernah dilempar batu oleh seorang oknum. Saya juga sering dipanggil Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Ya, mungkin hal itu dianggap guyonan saja bagi mereka. Tapi sayangnya, saya tidak pernah tertawa saat itu. Bukankah ini adalah sebuah gagasan utopis dari sebuah negara yang menyongsong Bhinneka Tunggal Ika? Jadi, apakah utopia itu masih relevan? Belajar dari dikotomi kendali dari filsafat Stoicism, kejadian intoleransi merupakan faktor eksternal yang tak dapat dikendalikan oleh Romanus Yohanes. Tapi, pelaku juga punya kendali internal agar kejadian intoleransi ini tidak terjadi. Karena kita tahu sendiri bahwa efeknya sangat-sangat negatif. Dulu, saya sering bertanya kepada diri saya sendiri, kenapa harus saya? Dan kenapa harus saya yang diperlakukan seperti itu? Kok saya beda sih? Kok tidak ada yang bisa menerima saya? Jadi, saya kan mikir, apakah saya ini seperti kotoran
yang ada di tengah-tengah masyarakat yang layak dibuang. Itulah yang saya rasakan. Puji Tuhan, sekarang saya lebih terbiasa. Walaupun sebenarnya masih sedikit tersinggung dengan ujaran diskriminasi agama yang dilontarkan kepada saya. Jelasnya ada. Karena menurut saya, hal itu dapat membuat diri saya terbatasi atau terisolasi dengan orang-orang sekitar dan sulit untuk berkembang. Tapi, kalau kita bisa bertahan, saya yakin kita bisa jadi tak terkalahkan. Karya dokumenter kami terinspirasi dari sebuah novel bertajuk Silence karangan Susaku Endo. Di dalam novel tersebut bercerita tentang seorang Ferreira, yakni pendeta dari Portugis yang mendapatkan misi untuk menyebarkan ajaran-ajaran Katolik di negeri matahari terbit atau Jepang. Uniknya di dalam cerita, Ferreira secara sengaja memutuskan untuk murtad, padahal di dalam misinya itu dengan alasan karena didesak oleh pemerintahan Jepang dan juga penganut-penganut ajaran di Jepang. Berita tersebut pada akhirnya sampai di telinga 3 muridnya yang di Portugis. Katakanlah seorang Sebastian Rodrigues yang pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jepang lantaran mendapatkan informasi bahwa gurunya sudah berpindah keimanan, seperti itu. Pada akhirnya, ketiga muridnya, termasuk Sebastian Rodrigues, memutuskan untuk pergi ke sana untuk mengecek keadaan gurunya. Dan ya, ternyata benar bahwa otoritas Jepang atau pemerintahan Jepang saat itu bertindak semena-mena terhadap pemeluk agama yang non-Jepang, atau dalam hal ini adalah agama Katolik. Dan pada akhirnya, Rodrigues merasakan hal yang sama dengan gurunya. Dan kemudian ia juga memutuskan untuk murtad. Karya kami merupakan refleksi supaya kita bisa mengurangi perilaku intoleransi dan diskriminasi dengan harapan agar tidak ada lagi Rodrigues dan Romanus lainnya. Tetaplah bertahan dan tetaplah menatap ke depan. Karena suatu hari pasti ada lingkungan dan orang-orang di sekitarmu yang bisa menerima kamu dan melihat kamu secara tidak berbeda.